Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan database foundation kita. Dan kali ini kita akan membahas mengenai section ke-1 bagian keempat, yaitu business requirement. Adapun objektif atau yang perlu dicapai di slide ini adalah yang pertama, explain the need for database solution. Jadi kebutuhan-kebutuhan dari database solution. Mahasiswa mampu menjelaskan ya kebutuhan-kebutuhan dari database solution. Kemudian, describe the importance of business rules. Mahasiswa mampu menjelaskan importance dari business rule ya, kepentingan-kepentingan ya dari business rule. Kemudian, identify guidelines and example of writing business rules. Mahasiswa mampu mengidentifikasi mana yang merupakan guideline, mana yang merupakan business rule dalam suatu skenario tertulis gitu ya. Kemudian explain the importance of clearly communicating and accurately capturing information requirement. Mahasiswa mampu menjelaskan kepentingan dari mengkomunikasikan secara jelas gitu ya requirements gitu ya, suatu requirements dari organisasi. Ya, requirement akan sebuah sistem basis data tentu saja. Oke. Mungkin ini review dari bagian yang sebelumnya ya. Why do I need a database solution? Jadi suatu database solution itu dibutuhkan bisa jadi karena beberapa faktor. Yang pertama adalah adanya multiple users. Jadi penggunanya sudah sangat banyak yang perlu mengakses sistem terpadu ya, yang memanajemen mereka semua gitu ya. Terus kemudian integration of multiple components. Ada berbagai macam komponen yang perlu diintegrasikan ya. Ada beberapa kebutuhan-kebutuhan sistem tertentu gitu ya yang bisa perlu diintegrasikan. Nah, itu bisa dibutuhkan database solution. Kemudian ada multiple data items. Nah, datanya berbagai macam, data yang mencatat mengenai beberapa macam jenis hal gitu ya. Itu oleh karena itu perlu ada database solution. Nah, di sini ada case scenario need a database solution. Jadi di sini asumsinya tabel di atas ini adalah suatu flat file ya, suatu flat file ya that stores information about students, the sport that are selected and the price for each sport that they selected. Jadi di sini bentuknya adalah flat file. Kita sudah tahu dari pembahasan yang sebelumnya flat file itu seperti apa gitu ya. Jadi flat file itu suatu tabel terpadu gitu ya. Jadi semua data itu dicatat dalam tabel tersebut. Tidak ada tabel yang lain lagi gitu ya. Jadi ada about student, kemudian sport that they selected and the price for each sport gitu ya. This scenario warrants the need for a relation database. Jadi skenario seperti ini sebenarnya membutuhkan relational database gitu ya. Kita bisa lihat di sini ya, ada pengulangan nama badminton ya. Di sini ada badminton, di sini juga ada badminton. Jadi ada pengulangan-pengulangan seperti ini ya. Dan ini tidak efektif, gitu ya, tidak efektif. Ini tentu saja karena ini sama-sama badminton, di sini juga ada pengulangan nilai lagi gitu ya, 150. Nah, ini hal-hal seperti ini ciri-ciri butuh database solution gitu ya. Nah, possible data solution. Jadi bagaimana bentuknya dari flat file system tersebut ketika dirubah menjadi database, bentuk database gitu ya. Nah, di sini flat file was split, dibagi ya into 3 tables, eliminating issues related to redundancy, data entry anomalies, and inconsistency gitu ya. Jadi data flat file yang tadi ini dipecah menjadi 3. Yang pertama, tabel yang pertama ini membahas mengenai apa sih? Mengenai student. Ya, membahas mengenai tabel student.
komponen punyanya student ini apa? Ada ID, ada first name, ada last name. Tabel yang kedua ini mengenai sport. Komponen yang mengenai sport ini apa? Ada name sport, sport name ya. Kemudian ada price. Terus kemudian yang ketiga ada partisipan. Loh, ini kok tiba-tiba ada tabel membahas partisipan? Maksudnya apa? Gitu ya. Nah, tabel partisipan ini adalah tabel detail gitu ya. Detailnya si student ketika nanti dia mengambil sport gitu ya. Maksudnya bagaimana? Nah, di si student ini kan dia punya ID gitu ya. Si student punya ID. Misalkan di sini ada ID student. Nah, di sport dia juga punya ID. Nah, sport ID ini masuk ke sini. Nah, sehingga tabel yang ini sebenarnya hanya sebagai penghubung gitu ya. Penghubung bahwa student ID ST001 ini dia sport ID-nya apa? Sport ID-nya adalah TN001 ya. Jadi di sini ada tabel tambahan ya. Dalam tabel tambahan ya. Ya, semester details. Nah, sehingga sebenarnya ini bentuknya kalau dibuat flat file tadi, student ID ini, kemudian first name-nya Sun, last name-nya Smith, olahraganya dia apa? Tenis. Price-nya berapa tenis? 100. Kapan dia mengambil? Di semester details, Fall 2017. Itu kalau dibentuk atau di perubahan aslinya dari bentuk flat file tadi gitu ya. Jadi dari flat file tadi bentuknya seperti ini. Nah, nanti kalau yang record 2 ST001 bagaimana? Ya, dibuat lagi berarti nanti di bawahnya misalkan di sini ada nanti di bawahnya ada ST ya 002. First name siapa, last name siapa, terus kemudian dia olahraganya apa sih? Ya. Mungkin kalau sama dia tenis, kalau si ST002 tadi juga sama tenis ya berarti di sini ditulis misalkan ST002 di sini sport ID-nya apa? Tenis itu tetap TN001. Jadi di sini TN001 gitu ya. Misalkan di sini detailnya sama ya berarti fall 2017. Begitu ya. Jadi cara nulisnya atau cara mencatat jadi flat file jadi database solution itu seperti itu. Nah, kemudian ini mengenai bahwa si database solution ini mengurangi redundansi ya, mengurangi redundansi. Kemudian juga database solution ini mengulangi data entry anomalies. Nah, maksudnya dan inkonsistensi. Nah, bagaimana maksudnya? Nah, maksudnya seperti ini. Contoh misalkan di sini ada record 4 ya, record ke 4. Student ID-nya ST0004. Dia olahraganya renang gitu ya. Nah, si renang ini dia nggak punya harga. Maksudnya harganya masih belum diketahui, artinya di sini masih kosong ya. Nanti masih kosong. Terus ini dia yang kedua mungkin tenis gitu ya. Tenis. Di sini kan 100 dolar ya, 100 dolar. 100 gitu ya. Oke. Nah, nah inkonsistensi dan anomali itu bagaimana kalau ini nih nggak ada harganya? Berarti kan tabelnya kosong nantinya. Gitu ya. Jadi kalau seperti ini inkonsistensi. Jadi kalau yang semua di atas itu ada harganya, ya mestinya di sini ada harganya. Tapi memang faktanya bisa jadi ada olahraga yang tidak ada harganya. Nah, tentu saja di sini harus ditulis kosong kan ya. Mau nggak mau harus ditulis kosong karena nggak ada harganya. Nah, itu namanya
konsistensi. Oke, itu adalah inkonsistensi ya. Jadi kalau semua ada kolomnya, tiba-tiba ada satu tidak ada kolomnya, ya itu berarti inkonsisten. Kemudian kalau dia anomali. Nah, anomali itu misalkan gini. Di sini ada record 5, kemudian di sini ST0005. Sini olahraganya basket gitu ya. Nah, walaupun di sini ada harganya ya, tapi dia ternyata olahraganya cuma satu saja. Dia nggak suka olahraga yang lain. Dia nggak suka olahraga selain basket. Ya, berarti di sini kan nantinya akan kosong dan kosong ya. Dia di sini akan kosong dan di sini juga akan kosong. Nah, ini namanya anomali. Jadi mestinya atau kalau dari konteks flat file seperti ini itu kan berarti seluruh student harus punya 2 hobi dan masing-masing hobi harus punya harga kan gitu ya. Nah, itu tadi dengan flat file seperti ini rawan munculnya seperti tadi ada data entry anomalis, ada juga ada redundansi tadi ya, ada juga inkonsistensi gitu ya. Oke. Selanjutnya, importance of business rule. It is important to identify and document business rule when designing database. Jadi penting untuk mengidentifikasi dan mencatat business rule ya ketika Anda mendesain database. Business rule ini tujuannya adalah memungkinkan developer untuk memahami hubungan antara satu objek dan objek yang lain ya. Terus kemudian ada constraint of the participating entities. Dan juga di sini ada entitas, relasinya apa gitu ya, relasinya dia apa. Terus kemudian constraint-nya apa gitu ya, constraint-nya apa. Help you understand the standardization procedure that a organization follows when handling use data. Jadi ya standar prosedur SOP-nya ya dari organisasi itu bagaimana kalau dia menghandle suatu data, ya data besar atau data tertentu gitu ya, data yang penting. Kemudian should be simple and easy to understand. Kemudian must be kept up to date. Jadi business rule, aturan yang ditangkap itu harus mudah dipahami dan juga up to date, harus up to date. Masih importance of business rule. Business rule are used to understand business process and the nature, role, and scope of the data. Business rule digunakan untuk memahami bisnis proses, gitu ya. Terus kemudian nature, role, and scope of the data, karakteristik, ya peran data atau fungsi data dan juga cakupan dari suatu data. Business rules help you categorize and design database table. Jadi business rule membantu kita untuk mengkategorikan dan mendesain database tables gitu ya. Business rule bisa didapat biasanya dari manager, policy makers, documentation and operation manual, organization, procedure and standard, interview with end user. Jadi selain pejabat-pejabat yang 4 ini tadi, gitu ya, ini kan stakeholder dari organisasi. Nah, ini ada juga interview with end user gitu ya. Nah, ini ada end user ya. Kemudian business rule and conceptual modeling. Nah, kita di sini ada konseptual model ya. Maksudnya kita punya istilah namanya conceptual model di database kita. A conceptual model is important to a business because it describe exactly the information need of the business, facilitate discussion. Jadi conceptual model ini dia bisa menggambarkan informasi tentang kebutuhan-kebutuhan dari organisasi yang kita wawancara misalkan. Terus kemudian dia bisa digunakan untuk berdiskusi. Kenapa kok seperti ini? Karena konseptual itu sifatnya masih global. Walaupun orang yang nggak tahu teknis database, itu dia tetap bisa memahami notasi-notasi dia ke dalam diagram tersebut gitu ya. Itu adalah intinya kenapa dia bisa facilitate discussion. Kemudian
prevent mistake and misunderstanding, ya tentu saja karena dia bisa dipahami oleh orang yang mungkin nggak terlalu tahu teknisnya ya, sehingga misunderstanding itu bisa diminimalisir. Kemudian form important ideal system documentation, form a sound basis for physical database design ya. Form important ideal system documentation, jadi dia menulis ideal sistem ini berdasarkan stakeholder gitu ya. Mungkin dari ownernya gitu ya, dari ownernya organisasi yang kita wawancarai gitu ya, ownernya organisasi. Form a sound basis for physical database design. Jadi kelebihannya di conceptual modeling ini dia bisa di generate jadi conceptual data model atau singkatan jadi CDM gitu ya. Jadi walaupun secara gambar desain itu sangat sederhana, tapi dia bisa dengan proses tertentu bisa jadi CDM konseptual CDM maaf, physical data model ya, PDM. Jadi physical data model. Jadi CDM tadi dengan proses khusus bisa jadi PDM gitu ya. Jadi PDM. Oke. PDM. Oke. Document the processes also known as the business rules of the business. Mendokumentasikan proses-proses yang ada dalam bisnis. Kemudian take into account regulation and laws governing this industry. Jadi mempertimbangkan regulasi dan aturan-aturan yang lain di luar organisasi tersebut. Ya. Catatan, tidak seluruh aturan bisnis ini bisa dimodelkan di dalam database. Ya, jadi tidak semuanya ini bisa dimodelkan. Ingat, jadi tidak semuanya bisa berbentuk menjadi notasi konseptual database atau bahkan menjadi tabel, menjadi foreign key primary di dalam database. Kemudian, nah ini ada case skenario, kita latihan membaca case skenario atau skenario tertulis gitu ya di yang disediakan gitu ya. Sunstar Online Book Rental is a successful company that rents books. With its growing business, Sunstar needs to enhance its information system to support proposed changes to the business. Sunstar attracts new customers easily, and the number of rentals is growing rapidly. The customer base is not stable, however, which is a cause for concern. Jadi perusahaan ini perusahaan besar, growing ya, yang growing di mana dia nggak susah untuk mencari customer ya, jadi dia mudah sekali untuk mencari customer dan bisa bertambah dengan mudah, tapi customer base-nya ini not stable. Dia nggak bisa mengelola customer yang sudah beli, ya. Returning customer-nya itu nggak bisa dia tahu, gitu ya. Jadi ini menjadi concern-nya si pemilik. The main idea is to introduce 3 types of membership. Jadi ide dari si pemilik bisnis ini dia mau buat sistem membership. Membership ada yang pertama adalah gold, silver, dan bronze. Although more may be introduced later, jadi bisa jadi bertambah. Bronze membership is free, jadi yang bronze itu free. Silver and gold membership incur a fee. Ya, jadi yang silver dan gold itu ada biayanya. But entitle the member to privileges, tapi ada privilege-nya, khusus yang berbayar gitu ya. The type of membership cannot be changed. Jadi type-nya ini tidak bisa dirubah. Nah, gitu. Nah, dari skenario tadi itu kita coba latihan mengidentifikasi mana yang business rule, mana yang constraint gitu ya. Nah, yang menjadi business rule adalah members will pay membership fees. Ya, jadi member harus membayar membership fees. Constraint-nya, member can belong to one of the 3 types of membership. Jadi, member hanya bisa tergabung ke salah satu saja dari ketiga membership. Ini adalah constraint. Constraint itu batasan gitu ya.
Jadi batasan yang ada dalam skenario tadi, member itu harus bayar membership fee untuk bagian tertentu gitu ya. Constraint-nya harus bergabung ke satu saja. Kemudian bronze membership is free, silver and gold membership incur a fee. Itu adalah rule-nya. Terus kemudian batasannya, type of membership cannot be changed. Tipe dari membership tidak bisa dirubah. Ya, ini adalah business rule, ada constraint-nya. Nah, case scenario, identifying key business rule, problem and assumption gitu ya. Business rule adalah used to understand business process and the nature, rule, and scope of the data. Ya, ini definisi business rule. Used to understand business process and nature, rule, and scope of data. Kemudian assumption can be defined as a fact or a statement that has been taken for granted. Jadi asumsi ini bisa didefinisikan sebagai fakta atau statement yang sudah dianggap biasa terjadi gitu ya. Problem can be defined as a situation or scenario that requires attention and possible solution to alleviate the situation. Jadi bisa didefinisikan sebagai situasi atau skenario yang membutuhkan perhatian khusus dan solusi-solusi yang mungkin terjadi untuk mengurangi risiko dari buruknya situasi yang terjadi tadi, gitu ya, untuk menyelesaikan problem tersebut, gitu ya. Nah, ini tadi ada definisi dari business rule, asumsi, dan problem. Nah, di sini ada beberapa skenario ya. Ada beberapa skenario yang harus ditentukan dia itu business rule, dia itu asumsi, atau dia problem. Oke. To ensure that new book arrivals happen on the 21st of every month. Kemudian librarian cannot easily identify DVDs that are seriously overdue, more than 2 weeks late. Kemudian our current system probably use Oracle Database 10G and is on unique. Ya, identify the statement as a business rule, a problem, and or an answer or an assumption. Nah, ini adalah yang bagian pertama untuk memastikan buku baru ini datang pada tanggal 21 di setiap bulannya. Ini adalah business rule. Kemudian librarian cannot easily identify DVD. Librarian tidak bisa mengidentifikasi DVD yang disewa gitu ya, di mana di penyewaannya itu sudah telat gitu ya, sudah terlalu terlambat daripada tanggal yang ditentukan untuk dikembalikan gitu ya, more than 2 weeks late. Ini adalah problem ya. Jadi librarian nggak bisa mengidentifikasi pesanan-pesanan yang telat, itu kan jadi problem. Kemudian our current system probably use Oracle Database 10G and is on unique. Ini ada tulisan probably gitu ya, kemungkinan itu bisa jadi asumsi gitu ya, asumsi. Oke. Nah, ini nanti kita ada exercise atau project exercise yang nanti di waktu tertentu akan kita bahas ya. Kemudian dari slide ini kita sudah mempelajari explain the need for database solution, jadi menjelaskan kebutuhan dari database solution. Kenapa butuh database solution tadi dibanding dengan cuma sekedar flat file ya. Kemudian describe the importance of business rule, mendeskripsikan kepentingan dari business rule. Kemudian identify guidelines and examples of writing business rule. Jadi bagaimana menulis, menentukan suatu business rule. Kemudian explain the importance of clearly communicating and accurately capturing information requirement. Jadi mengetahui pentingnya mengkomunikasikan dan menangkap information requirement gitu ya. Nah, dari saya di slide ini saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.